Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan kesehatan dan kesempatan pada kita, sehingga walaupun kita belum bisa bertatap muka, namun kita masih bisa belajar secara online untuk materi ataupun pelajaran yang Ustadz sampaikan, yakni pelajaran Al-Khod. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang terbesar yang telah dikaruniakannya atas kita, ya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, di pertemuan yang lalu ya, Ustaz udah mengajarkan ya dan memperlihatkan, mendemonstrasikan cara menuliskan huruf hijaiyah berdasarkan kaidah khod naskhi dan khod rik'ah. Nah, lebih tepatnya di pertemuan yang lalu Ustaz sudah mengajarkan kaidah penulisan khod rik'ah untuk huruf ain, ghain dan fa. Adapun hari ini kita akan melanjutkan masih dalam kaidah khod rik'ah, namun untuk huruf yang setelahnya, yaitu huruf qaf dan kaf. Jika nanti masih ada waktu, kita akan lanjut ke huruf lam. Maka bagi yang belum mempersiapkan pulpen dan kertas, silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya pulpen dan kertasnya, agar sembari nanti Ustaz menuliskan dan menunjukkan cara menulisnya kepada antum, antum juga sudah langsung bisa mempraktekkannya. Ya, taib. Ya, dipersiapkan dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit bagi yang belum siap ya untuk mengambil pulpen dan kertas. Diambil dulu bagi yang belum ya. Nah, kalau sudah, bagi yang sudah ya, akan Ustadz langsung tuliskan ya bagaimana menulis huruf qaf, kaf ya. Kalau nanti ada waktu lebih, kita lanjut ke huruf lam ya. Nah, perhatikan baik-baik cara menulis huruf qaf dalam bahasa Arab. Qaf dalam kaidah khod rik'ah bentuknya sedikit berbeda dari khod naskhi. Kalau di khod naskhi, penulisan huruf qaf itu bentuknya pertama itu begini ya. Baru kemudian kasih titik 2 di atasnya. Qaf dalam khod naskhi awalnya adalah huruf nun. Begini ya, tinggal ditambahkan kepalanya seperti ini, jadilah dia huruf qaf. Nampak ya? Nah, sekarang kita sedang mempelajari huruf qaf ketika khodnya adalah khod rik'i. Bentuknya berbeda ya, perhatikan cara pembuatannya. Ya, lihat. Nah, begini dia. Sekali lagi. Nah, sekali lagi ya. Nah, dalam khod rik'ah ini huruf qaf itu enggak ada lubang di kepalanya seperti pada khod naskhi. Ya, dan titiknya tidak terpisah dari hurufnya. Artinya digabung. Nah, yang Ustadz lingkari ini adalah titik 2 bagi huruf qaf. Nah ya, jadi perhatikan cara menulisnya. Ya, nampak ya huruf qafnya ya, berbeda dengan khod naskhi. Nah, ini huruf qaf ketika dia sendiri. Ketika huruf qafnya ini sendiri, artinya tidak bersambung dengan huruf setelahnya.
Nah, bagaimana kalau dia berada ketika dia posisinya bersambung dan dia berada di awal kata? Iya. Perhatikan dulu dalam khot naskhi, saya ulangi ya. Ini contoh qaf ketika berada di awal kata. Bentuknya, atau dia bisa bentuk yang lain untuk khot naskhi ketika qaf berada di awal kata. Dia bisa begini juga. Jadi ada dua bentuknya. Nampak ya bedanya ya, qaf pada khot naskhi ketika dia berada di awal kata. Ya. Namun huruf qaf dalam khot riq'ah ketika berada di awal kata hanya memiliki satu bentuk, yakni seperti ini. Ini kalau dia bersambung. Nah, ini dia qaf. Nah, kalau dia berada di awal kata, maka qafnya itu titiknya ditulis di atasnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita buat contohnya ya. Kita buat contohnya adalah kata qatala. Qatala. Ya, atau kita buat lagi contoh misalnya kata qasrun. Ya. Nampak ya? Nah, ini dia qaf ketika berada di awal kata. Nah, sekarang kita melanjutkan ke huruf qaf yang bersambung, namun ketika dia berada di tengah kata. Ya. Nah, sebelumnya saya contohkan dulu untuk khot naskhi. Kalau untuk khot naskhi bentuknya ada dua, ya. Pertama begini, qafnya ketika di tengah, atau ada bentuknya yang lain, ya ini seperti ini. Nampak bedanya kan? Nah, ini ketika qaf berada di tengah kata. Nah, adapun untuk khot riq'ah bentuknya hanya ada satu. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, nampak bedanya antara khot naskhi dengan khot riq'ah. Contohnya kalau dalam kalimat kita buat kata yaqtulu, fi'il mudhari dari kata qatala. Kita buat ya. Yaqtulu. Nah, atau kita buat misalnya apa lagi ya? Yuqassiru. Nah, inilah contoh ketika huruf qaf di tengah kata dan kita mencontohkannya ketika berada di tengah atau berada di berada dalam kalimat, itu maksudnya ya. Nah, sekarang huruf qaf ketika berada di akhir sebuah kata. Nah, kita buat contohnya dulu pada khot naskhi ya. Ini khot naskhi sekali lagi. Ini ketika huruf qaf di akhir sebuah kata. Adapun untuk khot riq'ah bentuknya hanya satu, sama seperti huruf qaf pada naskhi, bentuknya satu. Ya. Perhatikan. Nah, qaf di akhir kata pada khot naskhi bentuknya kembali seperti pada huruf qaf yang sendiri, artinya tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, contoh ya, dalam kalimat kita buat kata khalaqa, misalnya khalaqa.
ini bacanya khalaqa. Atau misalnya kata kata yang lain dari kata khalaqa, misalnya kita buat contoh yang huruf qaf di akhirnya ya, misalnya ya, al-falaq misalnya, al-falaqu misal. Iya. Nah, inilah contoh dari cara penulisan huruf qaf ketika berada di akhir kata pada khot rik'ah. Ya, jadi inilah dia ulasan ataupun keseluruhan dari pelajaran hari ini untuk huruf qaf. Nah, jadi kita buat dalam kalimat ya, dalam kalimat huruf yang ada huruf qafnya. Contoh dalam surah Al-Falaq banyak huruf qafnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, contohnya. Iya. Nah, jadi ini ya yang udah kalimat Ustaz buat, coba nanti antum tes di rumah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ini untuk huruf qaf ya. Nah, silakan coba nanti buat di rumah ya, mudah-mudahan nanti tulisannya bisa jadi lebih baik. Nah, sekarang ya kita masuk ke huruf yang kedua ya, nanti Ustaz fotokan, Ustaz kirim, bisa antum latihan di rumah dan nggak perlu dikumpul, cukup dilatih di rumah aja ya, cukup latihan di rumah aja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke huruf kaf, huruf kaf ya. Perhatikan cara penulisan huruf kaf untuk khot rik'ah ya, perhatikan. Pertama Ustaz buatkan dulu huruf kaf dalam khot naskhi. Dalam khot naskhi ini sekedar untuk mengingatkan antum sekalian ya,
kaf awalnya adalah huruf alif. Gini, huruf alif pada khot naskhi, kemudian ditambahkan dengan ekor huruf ba. Jadilah huruf kaf. Nampak ya? Kaf, Ustaz ulangi, dalam khot naskhi adalah gabungan dari huruf alif, begini, huruf alif, kemudian ditambah dengan ekor huruf ba. Jadilah huruf kaf. Ya. Nah, sekarang kita mau menuliskan cara huruf menulis huruf kaf untuk khot ri'ah. Dalam khot ri'ah juga sama, ya, gabungan dari alif dan ba, namun alif huruf alif khot ri'ah dan huruf ba khot ri'ah. Jadi antum buat aja, pasti ukurannya lebih kecil karena khot ri'ah ukurannya lebih kecil daripada khot naskhi, ya. Jadi kita buat alif khot ri'ah dulu seperti ini, ya, baru sambung dengan ekor huruf ba. Nah, baru tambahkan seperti ini. Nah, ya, bedanya di ukuran saja, hanya beda di ukuran. Ulangi sekali lagi, antum buat dulu huruf alif begini untuk khot ri'ah, baru tambahkan dengan ekor huruf ba. Nah, seperti ini. Nah, jadi ukurannya lebih kecil daripada khot naskhi. Nah, ini khot ri'ah untuk huruf kaf ada dua macam. Yang pertama seperti ini yang antum lihat ini bentuk yang pertama, dan ada bentuk yang keduanya. Perhatikan bentuk yang keduanya bagaimana dia. Perhatikan, huruf alif begini, kemudian ekor huruf ba begini, namun disambung dengan yang seperti huruf hamzah itu. Nah, jadi begini bentuknya. Sekali lagi, satu ulangi, antum buat alifnya dulu begini, ya kan? Afwan, sekali lagi, antum buat kaf alifnya begini, sambung dengan ekor huruf ba, kemudian disatukan dengan yang seperti huruf hamzahnya. Ya, nampak ya? Nah, ini kalau dia sendiri. Nah, ini bentuk kedua, ini bentuk pertama, ya, dan ini bentuk yang kedua. Jadi antum bebas dalam menulis, nanti boleh kaf yang bentuk pertama atau kaf bentuk yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara membuat huruf kaf ketika bersambung, ya. Perhatikan. Kalau dia khot naskhi, ya, untuk membuat kaf di awal kata, pertama seperti huruf dal begini, baru ditambahkan kepalanya atau garisnya seperti ini, jadilah dia huruf kaf, ya. Nah, untuk khot ri'ah agak sedikit berbeda. Untuk khot ri'ah antum seperti membuat alif saja, seperti ini, alif disambung begini, baru buat seperti huruf kaf. Beda kan? Ya, jadi antum buat alif dulu begini, baru disambung, tambahkan garis atasnya. Ya, contoh kita buat kata kamalun. Kamalun, contoh misalnya, ya, kamalun. Boleh juga begini duluan, ya. Kamalun. Atau kita buat kata kitabun, contohnya kitabun. Kitabun, kamalun dan kitabun. Nah, inilah dia contoh huruf kaf ketika dia berada di awal kata. Beda dengan khot
naskhi ya. Kalau khot naskhi itu bentuk awal kafnya itu seperti huruf dal ya. Nah, sekarang masuk ke penulisan huruf kaf ketika dia berada di tengah. Dalam khot naskhi ya, ketika berada di tengah, kaf itu bentuknya begini. Nah, ini huruf kaf untuk khot naskhi ketika berada di tengah kata. Nah, bagaimana kalau dalam khot riq'ah? Dalam khot riq'ah itu lebih sederhana, hampir seperti bentuk yang di atasnya. Ya, contoh misalnya kata Alkitab misalnya ya. Oke, bentar, kita buat dulu yaktubu misalnya. Nah, inilah dia bentuk ketika di tengah. Kita buatkan contoh dalam kalimatnya, contoh dalam kata, misalnya kita buat kata yaktubu misalnya. Yaktubu. Ya. Atau kita buat contoh kata yang lain misalnya Alkitabu, contoh misalnya Alkitabu. Ya, yaktubu atau Alkitabu. Nah, ini huruf kaf ketika berada di tengah kata. Nah, sekarang yang di akhirnya. Ketika dia berada di akhir. Ya, ketika dia berada di akhir, kita contohkan pada khot naskhi dulu ya. Maka bentuknya seperti ini kalau khot naskhi. Ya, seperti itu dia. Nah, adapun untuk khot riq'ah juga hampir sama saja ya, bentuknya begini. Atau yang satu lagi bentuknya. Iya, jadi ini di akhir. Contoh misalnya kata apa ya, kita buat ya. Yang akhirnya laka, contoh misalnya kata laka. Boleh antum tulis begini atau antum tulis dengan bentuk yang satu lagi ya, bisa begini atau yang seperti ini. Nah, ya. Nah, perlu saya ajarkan juga ketika menulis huruf kaf berjumpa dengan huruf alif. Contoh misalnya ya. Misalnya kata kamilun. Ya. Kalau pada khot naskhi penulisannya begini, kaf bertemu dengan alif. Nah, seperti itu dia. Kalau khot riq'ah, perhatikan, dia juga seperti huruf dal begini. Ya, buat dulu begitu. Tarik huruf alif, baru buat garisnya. Sekali lagi cara buatnya, perhatikan. Buat dulu seperti ini. Ya, sekali lagi seperti ini buat. Ya. Tarik huruf alif begini, baru tambahkan garis. Iya. Nampak? Nah, contoh kita buat kata kamilun. Kamilun. Atau kita buat contoh lagi misalnya kata katibun.
katibun. Ya. Kamilun atau katibun. Nah, sekarang kita mau buatkan contoh yang dalam kata. Contoh misalnya yang ada huruf kafnya, apa contoh ya? Kafir Ustaz. Ya, bentar. Kita buat dulu contoh. Kullu syai'in halikun illa ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Iya. Nah, ini boleh antum tiru yang Ustadz tuliskan kullu syai'in halikun illa wajhahu, atau nanti antum coba tulis kata yang ada atau ayat yang antum temukan dalam Al-Qur'an juga boleh ya. Nah, sekian pelajaran hari ini ya untuk kedua huruf, yakni huruf qaf dan kaf. Nanti Ustadz fotokan supaya ini agak nggak cukup kameranya ya. Nanti Ustadz fotokan supaya antum bisa latihan di rumah ya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.